Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 1 Fisika kelas 105 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil produk energi terbarukan kami dengan judul pemanfaatan energi matahari sebagai sumber tenaga untuk menyalakan sistem irigasi. Dalam hubungannya kami akan memanfaatkan solar panel sebagai sumber energi bagi water pump. Baik, sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Akilon Iza dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Damar Rizky Rehan dari absen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Ergiansyah dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Isabel Nikita Manurung dengan absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maska Eugenia Fisco, absen 20 dari 10.5. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, yang alat-alatnya itu yang pertama ada switch, yang kedua itu ada solar panel, yang ketiga ada water pump, yang keempat itu ada pinching, yang kelima itu ada shoulder. Nah, sedangkan bahan-bahannya itu yang pertama itu ada PVC sheet, yang kedua itu ada wadah plastik, yang ketiga itu double shade type, yang keempat itu ada lampu sintetis, yang kelima ada foam sheet, yang keenam itu ada kabel listrik, dan yang ketujuh ada selang listrik, dan yang terakhir yang ke-8 itu ada cat akrilik. Untuk tahap pertama, kami melakukan proses realisasi dari desain wadah yang telah kami buat sebelumnya. Di sini kami membuat dua jenis rumah. Yang pertama hanya digunakan sebagai hiasan saja, dan yang kedua itu digunakan sebagai rumah tempat water pump nantinya akan ditempelkan. Dan kemudian kami juga membuat tatakan di bagian bawah rumah tersebut agar rumahnya dapat berdiri atau dapat kita katakan sebagai fondasi, dan di bawah fondasi tersebut kami akan menempelkan wadah yang cukup untuk menampung air yang akan disedot oleh water pump nantinya, dan kemudian akan dialirkan kembali ke wadah tersebut oleh selang yang ada. Kemudian memasuki tahap yang kedua, yakni pembuatan alat. Terlebih dahulu kita koneksikan kabel merah dan hitam ke kutub positif dan negatif dari panel surya di salah satu sisinya saja. Kemudian kita gunakan quick connector di kedua kabel tersebut, dan selanjutnya mengkoneksikan kabel hitam dan juga merah yang sudah tersambung atau terhubung ke water pumpnya disambungkan ke quick connector tadi. Lalu di salah satu sisi dari kabel merah ataupun hitam yang tersambung ke panel surya kita gunting, dibagi menjadi dua, kemudian dikoneksikan ke switch. Setelah itu alat sudah siap. Ketika alatnya sudah siap dan sudah diuji pula, di sini menunjukkan bahwa alatnya sudah tersambung dengan baik. Oleh karena itu, kita memasuki tahap yang ketiga, yakni memasang alat tersebut kepada serangkaian desain rumah bagi water pump yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebelum ditempelkan pada wadahnya, alatnya harus terlebih dahulu dibongkar, kemudian dipasang dan dirangkai kembali, lalu dilakukan pula beberapa penyesuaian sesuai dengan desain dari rumah yang telah dibuat. Nah, setelah dilakukan beberapa proses finishing dari kabel sendiri agar tidak terlalu berantakan, kemudian kita melakukan proses pengujian. Sebelumnya siapkan terlebih dahulu wadah yang berisikan air bagi water pump untuk menyedotnya nanti, dan kemudian letakkan water pump di atas wadah tersebut. Dan di sini seperti yang dapat dilihat, inilah hasil akhir dari desain alat kami. Setelah diuji, alat kami dapat dikatakan bekerja dengan baik, maka percobaan kami berhasil, dikarenakan ketika switchnya dinyalakan, water pump dapat memompa air keluar dari wadah tempat air itu berada, dan kemudian mengalir kembali melewati rumput-rumput sintetis yang telah kami tempel ke wadah tempat air tersebut berasal. Dan setelah dimatikan, alatnya pun berhenti bekerja.
Fungsi alat water pump dengan tenaga solar panel adalah untuk memompa air dari sumber air seperti sumur, sungai, atau waduk ke tempat yang lebih tinggi atau ke sistem distribusi air menggunakan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya atau solar panel. Nah, sekarang coba kita lihat apa saja sih keunggulan dari penggunaan solar panel ini yang menjadi sumber tenaga bagi DC water pump kita. Yang pertama, itu adalah hemat biaya operasional dan untuk jangka panjang ya ini ya. Walaupun pada saat pemasangannya mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memasang suatu panel surya, namun karena untuk biaya operasional kelipannya jauh lebih murah dan juga pastinya perawatannya juga jauh lebih mudah, di mana solar panel ini itu tidak merupakan alat yang tidak terlalu banyak bergerak. Oleh karena itu, untuk perawatannya sendiri jadi jauh lebih mudah karena minim terjadi kerusakan. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi itu adalah lebih hemat biaya secara operasional dikarenakan solar panel ini kita menggunakan energi terbarukan yakni cahaya matahari. Jadi tidak bergantung lagi nih pada listrik yang disediakan oleh PLN. Nah, yang ketiga itu adalah karena dia itu ramah lingkungan. Jadi kenapa bisa dibilang ramah lingkungan? Karena solar panel itu tidak menghasilkan emisi gas karbon sehingga nantinya juga tidak akan menyumbang gas-gas rumah kaca yang tidak baik bagi lingkungan. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mandiri. Kenapa bisa dibilang mandiri? Karena solar panel sendiri jika kita aplikasikan pada wilayah-wilayah yang terpencil atau masih sulit dijangkau oleh listrik, ya kan? Karena kan masih banyak sekali nih wilayah-wilayah di pedesaan yang belum terjangkau oleh listrik, yang belum dipasangkan listrik oleh pemerintah karena ya memang sulit dijangkau daerahnya. Nah, dengan pemasangan solar panel ini, maka mereka jadi tidak terlalu bergantung lagi pada listrik yang harus disediakan oleh pemerintah. Mereka jadi menggunakan langsung sumber energi terbarukan yakni sinar cahaya sinar matahari dan konsepnya adalah untuk pemasangannya saja itu jauh lebih mahal. Namun karena biaya operasional dan perawatannya jauh lebih rendah, kita harusnya bisa memasang si solar panel ini di daerah-daerah yang masih sulit terjangkau oleh listrik. Apalagi kalau misalnya dia di daerah yang penyinaran atau radiasi sinar mataharinya itu cukup intens, maka energi yang dihasilkan justru akan jauh lebih besar kan. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat. Pompa air tenaga surya memberikan dampak positif yang besar bagi kehidupan, terutama di daerah yang sulit dijangkau listrik. Alat ini membantu menyediakan akses air bersih untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan peternakan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, penggunaannya yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi, menjadikannya solusi berkelanjutan. Biaya operasional yang rendah juga meringankan beban ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Namun, ada juga tantangan seperti biaya awal yang cukup tinggi, ketergantungan pada cuaca cerah, serta perlunya perawatan dan pengetahuan teknis agar alat dapat berfungsi optimal. Jet pump yang biasanya dipakai oleh para petani untuk mengalir solar mereka. Nah, itu masih menggunakan bahan bakar jenis bensin ataupun solar, tergantung jenis mesinnya. Jadi, inovasi kami adalah mengganti penggunaan mesin jet pump yang masih menggunakan bahan bakar minyak dan menggantinya dengan dioperasikan menggunakan listrik seperti Shimizu Jet 108 bit. Kemudian, suplai listriknya dari panas surya yang besar. Manfaatnya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang berlebih dan memilih untuk menggunakan bahan bakar alternatif seperti listrik.